أكبر الله 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 أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله المبدئ المعين الفعال لما يريد الذي خلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضراته وهذا أشقاه فهو بعيد نحمده ونسأله من فضله المزيد ونشكره شكرا مكرونا بالتهليل والتسبيح والتحميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسول وأشرف العبيد اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang merajai hari pembalasan. Tiada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Tidak ada rasa cukup kecuali dengan mengharap rahmatnya. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan tunduk kepada keagungannya. Tidak ada petunjuk kecuali dengan mengikuti cahayanya. Tidak ada nikmat kecuali dengan mendekatkan diri kepadanya. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul ummah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, sesudah menjadi hari yang penuh kesedihan bagi orang-orang yang beriman. Hari bahagia karena kita telah menyelesaikan perjuangan berat melawan nafsu dan syahwat. Bahagia karena telah menunaikan tugas mulia, yakni kewajiban berpuasa. Hari bahagia karena kita telah lulus menjadi pemenang minal aidin wal faizin. Namun saat yang sama, hari ini juga menjadi hari kesedihan bagi orang-orang yang beriman. Sedih karena ditinggal bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang ulama melihat seorang laki-laki menangis di hari raya Idul Fitri. Semua orang bergembira, anak-anak tertawa, orang-orang saling berpelukan. Namun lelaki itu duduk di sudut masjid sambil menangis. Ulama itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Lelaki itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Aku takut Ramadanku tidak diterima oleh Allah." Ia berkata lagi, "Jika Ramadanku diterima, maka aku termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi jika Ramadanku tidak diterima, maka aku termasuk orang yang paling rugi." Kemudian dia berkata sambil menangis, "Bagaimana aku bisa bergembira jika aku tidak tahu apakah Allah menerima ibadahku atau tidak?" Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa yang baru saja berlalu tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban seorang muslim, tetapi merupakan kebutuhan jasmani dan rohani bagi kehidupan dan perkembangan umat Islam ke depan dalam berbagai aspek, untuk membawa perubahan yang lebih bermakna dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa juga membentuk pribadi muslim yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang jauh ke depan. Umat Islam adalah bagian terbesar dari penduduk bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang besar bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Saat ini umat Islam diperhadapkan dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dalam aspek baik aspek sosial, budaya, pendidikan, kependudukan, kesehatan, ekonomi dan politik. Di sisi lain, umat Islam Indonesia juga menghadapi tantangan global yang sangat berat, mengakibatkan ketidakseimbangan global, antara lain didominasi oleh negara-negara barat dengan ideologi liberalisme, kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme, sistem politik dan ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri yang lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi oleh barat, kebendaan dan syahwatiah yang potensial akan melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat ibadah puasa yang baru saja kita lewati adalah menanamkan konsep pendidikan ketauhidan, keimanan kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa yang didasari dengan iman yang sungguh-sungguh, juga mengamalkan konsep pendidikan akhlak. Ibadah puasa memiliki nilai ganda, yaitu kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Manusia disebut berakhlak mulia apabila segala tindakannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan akhlak Islam secara menyeluruh sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ajaran-ajaran dan nilai-nilai positif dari perintah ibadah puasa memberikan pendidikan jasmani dan rohani yang bertujuan pada pembentukan karakter muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari semalam kumandang gema takbir di pelosok negeri, di desa, bahkan di tempat kita, bumi Sintu Maroso yang kita cintai, bahkan sampai ke tempat tinggal kita masing-masing. Rasa-rasanya kumandang takbir itu menembus dada yang paling dalam diri kita,
seakan-akan takbir itu menembus nafas yang ada pada kalbu kita yang tanpa terasa. Gema takbir yang berkumandang Allahu Akbar menghantam nurani kita. Pada saat itu bisa jadi kita terbayang oleh orang-orang tercinta yang pada saat Lebaran kemarin mereka masih bersama-sama dengan kita, yang pada saat kemarin mereka masih bisa kita peluk, masih bisa kita cium, terutama masih terbayang betapa agungnya wajah kedua orang tua kita yang hari ini mungkin mereka sudah menikmati kiriman-kiriman amal kita, kiriman-kiriman sedekah kita dari kita semua, dan orang tua kita merasakan betapa nikmatnya mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika beberapa di antara kita tidak bisa pulang ke kampung halaman, yang terbayang hanya wajah kedua orang tua kita, bagaimana mereka bersusah payah mengandung selama 9 bulan 10 hari. Mereka berjuang di antara hidup dan mati. Tapi pada saat ini kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Namun kita mengirimkan doa yang sering kita baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku masih kecil. Siapapun mereka yang mempunyai orang tua, tidak pernah akan dipungkiri ketika hari raya Idul Fitri tiba, air mata menetes di dalam hati mereka, mengatakan bahwa Bapak Ibuku kami sayang dan cinta kepadamu. Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya kirimkan kepadamu. Oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah, semoga orang tua kita, guru-guru kita, istri suami, bahkan anak cucu kita yang sudah dipanggil oleh Allah juga berbahagia di alam barzakh sebagaimana kita berbahagia di kesempatan pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki Idul Fitri, dan sering kita mengatakan dengan istilah lebaran. Lebaran artinya kita sudah siap melebarkan ruang hati kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Lebaran artinya kita sanggup melebarkan jiwa kita untuk memohon maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Lebaran juga artinya kita mampu melebarkan dan meluaskan pikiran kita untuk menyikapi jasa-jasa kebaikan orang lain, terutama jasa orang tua pada diri kita. Lebaran juga artinya kita sudah siap melebarkan rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Lebaran artinya kita sudah mampu melebarkan rezeki kita untuk berbagi dengan orang lain, terutama dengan fakir miskin, anak yatim dan para duafa. Bukankah Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Maka agar kefitrian kita tetap suci, ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, belajarlah selalu berbaik sangka kepada orang lain. Jangan pernah kita hidup teramat buruk sangka pada orang lain. Sebab kalau pikiran sudah buruk, ucapan buruk, perilaku buruk, perbuatan buruk, dan jangan-jangan akan bernasib buruk kepada kita. Kalau kita berbaik sangka, insya Allah pikiran kita baik, ucapan kita baik, tindakan kita baik, dan mudah-mudahan akan memberikan takdir dan nasib yang baik pula kepada kita. Yang kedua, berusahalah untuk selalu mengingat jasa dan kebaikan orang lain agar kita bisa membalas budi mereka. Ingat kebaikan orang tua yang telah mengurus kita 9 bulan mengandung kita,
2 tahun menyusui, bersimbah darah dan berderai air mata untuk menjadikan kita anak-anaknya yang berguna. Pertanyaan, jasa dan balas budi kita, apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Kalau kita sudah memberikan uang, baju baru, mukena, demi Allah, itu semua belum sebanding dengan kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Artinya, surga seorang anak baik dunia dan akhirat terletak kepada keridhaan dari kedua orang tua kita. Tidak ada anak yang sukses kalau dia menyakiti hati ibunya. Tapi betapa banyak orang-orang di dunia ini yang hidupnya dimudahkan karena dia mencari ridho ibunya. Satu tetes air mata ibu karena tersakiti oleh kita akan berakibat ribuan bencana buat seorang anak. Tapi senyuman ridho seorang ibu akan membuat ribuan kebahagiaan bagi seorang anak. Oleh karena itu, mari kita kenang kebaikan orang tua kita saat ini. Andai hari ini masih ada kedua orang tua kita, yakni ayah dan ibu, peluklah dia, ciumlah tangannya dengan baik, mintalah maaf mumpung mereka masih ada, serta bertekadlah untuk menjadi anak yang berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, jangan selalu menjadi orang yang pendendam, yang selalu menyimpan kesalahan orang lain. Hidup akan selalu sempit. Orang punya salah, anggap saja dia lupa. Mungkin dia tidak sengaja. Lantas kenapa kita selalu menyimpan dendam? Lebarkanlah maaf kita saat ini kepada orang lain. Semoga ibadah puasa yang baru saja kita lakukan di bulan suci Ramadan yang telah kita lewati akan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga negeri kita, Kabupaten Poso yang kita cintai ini, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, sadaka wa'da, wa nasara abda,